Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah bersama dengan kotak-kotak percobaan. Ya, seperti judul yang sudah ada di thumbnail, hari ini saya akan membuat suatu percobaan tentang kompos ya teman-teman. Nah, seperti apa percobaannya dan bagaimana hasilnya? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya 3 buah wadah yang akan kita gunakan untuk percobaan. Ini adalah kontainer yang terbuat dari plastik. Di bawahnya ini sudah saya lubangi ya teman-teman. Ada lubangnya, di sampingnya juga ada lubangnya. Gunanya lubang yang ada di bawah itu adalah untuk membuang kelebihan air, karena proses pembusukan itu pasti menghasilkan air. Kalau kita tampung, airnya itu bisa dibuat sebagai POC ya, pupuk organik cair. Namanya adalah air lindi. Terus lubang yang di samping ini gunanya adalah lubang ventilasi agar oksigen bisa masuk ke dalam komposter kita. Ketiga kontainer ini juga akan ada tutupnya. Ini tutupnya. Tutupnya itu tidak dilubangi ya teman-teman, karena udah ada lubang di bawah dan juga lubang di samping. Seperti biasa, bahan pembuatan dari kompos adalah sayur-sayuran sisa. Di sini saya punya bonggol sawi, kulit pisang, juga ada apel. Ini tengahnya apel. Saya juga punya ampasnya jus ya. Tadi saya bikin jus. Ini ada wortel, ada wheatgrass. Sekarang langsung aja kita potong-potong ya. Kenapa perlu kita potong-potong? Karena ukuran sampah yang kecil itu mempercepat proses pembusukan ya teman-teman. Makin kecil makin mudah penguraiannya. Kenapa tadi saya memakai kontainer kecil? Biar cepet jadi ya, karena ini kan percobaan ya. Kalau yang komposter reguler saya ya besar teman-teman. Kulit pisang itu bagus sekali untuk dijadikan kompos ya teman-teman, karena dia mengandung kalium yang bagus untuk tanaman. Kalium itu salah satunya fungsinya adalah mempercepat proses penyerapan nitrogen. Sedangkan nitrogen itu adalah salah satu unsur hara makro yang penting banget bagi pertumbuhan tanaman, untuk pembentukan daun, pembentukan batang, percepatan pertumbuhan tanaman. Nah ini dia teman-teman, sayur-sayuran yang sudah saya cacah ya. Oke, sudah. Sekarang akan saya campurkan dengan ini sampah coklat. Di sini sampah coklatnya saya punya daun-daunan kering ya teman-teman. Jadi di depan rumah saya itu ada pohon zaitun. Terus pohon zaitunnya itu tiap hari daun keringnya berguguran kayak gini. Nah ini ada bunga-bunga zaitun kering juga ya sebagai sampah coklat. Kalau nggak ada daun-daun kering, teman-teman bisa memakai kertas yang dipotong kecil-kecil. Lalu akan saya masukkan, campur ke sini. Ini kira-kira perbandingannya 1:2 teman-teman. 1 sampah coklat dan 2 sampah hijaunya. Kita campur semuanya biar rata ya. Biar ketiga kotak percobaan kita itu memang sama isinya gitu teman-teman. Oke, udah dicampur-campur seperti ini. Sekarang langsung aja saya masukkan ke kotak yang pertama. Ini akan saya bagi sama rata ya. Insya Allah ini udah sama rata teman-teman. Terus kita tutup. Dan akan saya tandain ya. Kotak yang pertama ini akan saya aduk seminggu sekali. Kotak A seminggu sekali. Lalu kotak B pengadukannya 1 minggu 2 kali. Kotak C tidak diaduk. Biar nggak salah nanti di bagian bawah kontainer juga akan saya tulisin ya. Oke, kesemuanya ini akan saya taruh di bawah pohon ya, di tempat yang sama. Nah teman-teman, ini adalah hari ketiga kita akan melakukan pengadukan pertama, dan hari ini saya akan mengaduk hanya 1 kotak B yang diaduk seminggu 2 kali.
Nah, ini dia kotak B-nya. Kalau kita lihat hari ketiga ini masih ada wujudnya ya, sayur-sayurannya itu masih terlihat hijau seperti semula. Lalu kita tutup. Dan ini adalah pengadukan kedua pada hari ketujuh. Nah, ini saya akan mengaduk dua kotak, yaitu kotak A dan kotak B. Ini adalah kotak A yang diaduk seminggu sekali, dan ini adalah kotak B-nya yang diaduk seminggu 2 kali. Seperti itu teman-teman, diaduk aja secara merata. Nah, kalau kita lihat udah mulai busuk ya. Oke, kita tutup, dan ini yang tidak diaduk, kotak C, kalau kita lihat seperti itu, masih tetap seperti semula. Dan ini adalah hari ke-11, kita akan melakukan pengadukan yang ketiga. Nah, ini kita lihat kotak A, seperti ini wujudnya. Sudah mulai tidak ada warna hijaunya ya, udah mulai membusuk. Lalu selanjutnya ini kotak B. Kali ini kita akan mengaduk kotak B aja. Tuh, kotak B-nya dia lebih banyak yang membusuk ya teman-teman. Ya, kalau kita bandingkan, tuh bunga-bunga zaitunnya udah tidak kelihatan di kotak B. Dan di kotak C yang tidak diaduk sama sekali, kita lihat masih kelihatan semuanya, masih berwujud ya. Jadi di hari ke-11 aja udah kelihatan sebenarnya ya. Kalau proses pengadukan itu cukup mempengaruhi cepat tidaknya suatu kompos itu jadi. Oke, kita lanjutkan aja, kita aduk. Nah, ini masih ada beberapa yang belum terurai. It's okay, kita lanjutkan aja, itu potongan yang besar. Lalu kita tutup semuanya. Ini saya meletakkannya di bawah pohon ya teman-teman, tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini adalah hari ke-15. Saya akan melakukan pengadukan yang keempat. Karena ini pengadukannya genap, berarti yang akan kita aduk adalah 2, yaitu komposter A dan kotak komposter B. Ini yang komposter B, dan ini kayaknya agak becek. Nah, saya baru sadar ternyata tadi itu tutupnya itu agak pecah gitu teman-teman. Nah, terus ada hujan, jadi mungkin airnya masuk, jadi agak-agak basah jika dibandingkan dengan komposter A. Nah, seperti ini teman-teman, kita aduk aja keduanya secara merata, dan kita lihat penyusutannya ya teman-teman. Komposter A dan B, komposnya udah mulai menyusut. Oke, kita tutup kembali. Dan ini hari ke-18, pengadukan ke-5. Kita lihat komposter A seperti apa. Itu dia. Ini komposter B. Kita lihat. Dan komposter C yang tidak diaduk masih terlihat wujudnya ya. Oke, kita aduk hanya yang komposter B. Udah mulai hancur ya yang di komposter B ya, kalau kita lihat teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Dan ini hari ke-21, pengadukan ke-6, kita akan mengaduk 2 komposter, yaitu A dan B. Dan ini kalau kita lihat teman-teman, yang komposter B itu sudah terurai dan menyusut ya. Penyusutannya yang paling banyak, yang paling besar dibandingkan dengan 2 kotak yang lainnya. Oke, kita tutup lagi dan kita lihat bagaimana yang terjadi selanjutnya teman-teman. Ini adalah hari ke-24, pengadukan ke-7. Nah, ini saya ganti karena saya baru sadarnya tuh di situ teman-teman. Telat sekali saya sadarnya ya. Ini komposter yang A, ini kering teman-teman. Dan ini komposter B. Ya, dia makin
sedikit ya, karena pembusukan itu membuat material organiknya menyusut. Dan komposter C dia memang menyusut dari volume awal tapi tidak hancur. Nah, kita beri air, ini air biasa teman-teman, untuk melembabkan. Nah, biar sama-sama lembab ya. Dan kita aduk yang komposter B karena ini adalah pengadukan ke-7, jatahnya komposter B, kotak B. Kita aduk seperti itu teman-teman. Nah, ini perbandingannya dari yang sering diaduk hingga yang tidak pernah diaduk. Dan ini adalah hasil akhirnya pada hari ke-27 teman-teman. Ini adalah komposter A yang diaduk seminggu sekali. Kita lihat hasilnya adalah seperti apa? Seperti ini hasilnya. Masih ada daun-daun zaitun. Memang sampah coklat itu agak sulit terurai ya dibandingkan dengan sampah hijau. It's okay. Dan kita lihat masih ada gumpalan-gumpalan sedikit, itu sepertinya kulit buah ya. Dan sedikit kulit buah. Ini adalah komposter B yang diaduk seminggu 2 kali. Kita lihat. Nah, ini masih ada sedikit beberapa daun zaitun, tapi secara umum sudah terurai ya teman-teman. Nah, itu. Dan ini kotak C yang tidak diaduk sama sekali dari awal hingga akhir. Kalau kita lihat semuanya masih berwujud ya. Bunga zaitun yang kecil-kecil itu pun itu masih ada, apalagi daunnya yang lebih keras ya. Tuh lihat. Seperti itu teman-teman. Masih berwujud walaupun tadi udah dikasih air ya. Dan kalau kita balik itu pun juga seperti tercetak, dan kita lihat itu ada sepertinya daun sawi ya, itu masih berwarna hijau teman-teman, tidak terurai ya, walaupun dia menyusut tapi dia tidak terurai seperti itu. Nah teman-teman, setelah mengikuti videonya dapat disimpulkan bahwa kompos yang diaduk lebih sering dia akan lebih cepat terurai atau lebih cepat jadi ya, seperti ini. Ini adalah yang B ya, yang B ini tadi adalah kompos yang seperti ini. Ini adalah kompos yang diaduk seminggu sekali ya, walaupun ini belum jadi sempurna teman-teman, tapi sudah terlihat dia sebagian besar sudah terurai ya. Nah, mengapa kalau kompos diaduk itu lebih cepat jadi? Karena kita memasukkan oksigen ke dalam komposnya itu. Jadi oksigen itu mempercepat proses pembusukan. Karena proses pengomposan yang kita buat ini adalah proses pengomposan aerobik. Artinya bakteri-bakteri yang bekerja pada kompos ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen. Nah, selain pengadukan, hal-hal yang berpengaruh terhadap cepat tidaknya dari proses pengomposan adalah kelembapannya. Nah, makanya perlu dikasih air ya, boleh air biasa atau air MOL ya, mikroorganisme lokal, atau air EM4. Di situ ada takarannya di balik label EM4 itu, nanti berapa perbandingan antara air EM4 dan juga molasenya. Nanti bisa disemprotkan ke adonan kompos kita. Kalau agak kering kita semprotkan. Terus kalau udah terlalu basah atau becek gitu, jangan ditambahin air, tapi kita angin-anginkan, atau bisa kita tambahi sampah coklatnya. Sampah coklatnya itu bisa tanah, bisa sekam, bisa daun-daun kering, bisa juga dengan kardus atau kertas-kertas bekas yang dipotong kecil-kecil teman-teman, untuk menyerap kelembapan biar tidak terlalu becek, karena kalau becek itu cenderung bau dan malah susah terurai teman-teman. Jadi kelembapannya itu juga harus pas. Juga dibantu dengan pengadukan. Pengadukan itu kan memperlancar sirkulasi udara di dalam komposter itu kan. Jadi komposter yang terlalu basah kalau kita sering aduk dia akan lebih cepat untuk kering. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya share tentang percobaan kompos kita. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman di rumah juga udah mulai mengompos ya. Karena mengkompos itu walaupun kelihatannya kecil, walaupun itu sederhana dan dimulai dari kita, itu sangat berguna sekali, sangat membantu sekali bagi kelestarian lingkungan ya. Karena sampah-sampah
organik kita kalau masuk ke dalam TPA dan bercampur dengan sampah-sampah anorganik, mungkin bercampur dengan limbah berbahaya, mungkin limbah medis, mungkin juga limbah elektronik. Nah, itu tidak bisa digunakan, teman-teman. Ya, karena udah bercampur, udah terkontaminasi. Dan ketika menumpuk di TPA itu kan menghasilkan suatu panas karena itu tumpukannya udah besar banget. Yang di bawah itu terjadi proses pengomposan anaerob, artinya pengomposan yang tidak membutuhkan oksigen. Dan pengomposan anaerob itu menghasilkan suatu gas namanya gas metan yang ketika terlepas ke atmosfer bumi kita ini bisa memerangkap panas jauh lebih besar daripada karbon dioksida. Jadi mempercepat terjadinya global warming. Itu dia, makanya yuk kita bersama-sama mengkompos dimulai dari rumah kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.